Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini di dalam anugerah Tuhan. Mari kita sambut berkat-berkat Tuhan dengan meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Anugerahmu tiada satu dapat ku banggakan semua karena anugerahmu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Karena cintamu, Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup terima kasih Tuhan. Aku terima berkat-Mu. tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, Yesus pegang Worship you, tangan kami. worship Kami you. tidak dapat hidup tanpamu, Yesus. Kami tidak mau hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Sebab hanya Engkau alasan kami untuk tetap hidup. Yes, Lord. Selama ku hidup, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan Yes, haleluya. Mari bersama-sama, Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku,
Engkaulah alasan selama kami hidup Tuhan. Engkau alasan selama kami ada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau alasan selama kami hidup Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu, kami bersyukur, kami terima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami memuji, kami meninggikan Engkau, kami sembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk dengarkan sabda firman-Mu. Lawat kami Roh Kudus, izinkan kami untuk lebih lagi mengerti kebenaran-Mu. Kami percaya beban-beban kami terlepas, kuasa-Mu mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Titus 3 ayat 5 firman Tuhan berkata, di dalam terjemahan Inggrisnya, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Bapak Ibu sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan daripada Tuhan yang kita terima bukan karena perbuatan baik, bukan karena prestasi kita, tapi karena anugerah-Nya. Keselamatan daripada Tuhan adalah oleh karena penebusan, oleh karena kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di dalam Titus 3, 4-7, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, dan pegang baik-baik janji firman Tuhan ini bahwa keselamatan daripada Tuhan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang mau megahkan diri. Keselamatan daripada Tuhan itu bukan jeripaya kita, melainkan dari anugerah-Nya oleh karena rahmat-Nya oleh karena permandian kelahiran kembali. Jadi saudara, permandian kelahiran kembali atau lahir baru itu adalah hal yang mutlak untuk kita miliki. Dan juga pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat di sini ada kata penghubung dan. Jadi yang satu harus terjadi dan yang lain tidak boleh tidak terjadi. Yaitu permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena permandian kelahiran kembali itu adalah anugerah. Itu merupakan suatu kasih karunia yang tidak karena perbuatan kita, tapi bonus. Permandian kelahiran kembali itu seperti pemberian dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah impact dari kelahiran kembali. Lahir baru, yang lahir itu adalah roh yang baru di dalam diri kita. Sehingga Yeskiel 36 ayat 26 katakan, aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, dan aku akan memberikan kepadamu roh di dalam batinmu, dan engkau akan dijauhkan dari hati yang keras, dan roh yang di dalam batinmu itu akan menolong kita supaya kita mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan dan kita mampu untuk melakukan ketetapan Tuhan. Jadi saudara, permandian kelahiran kembali itu adalah wujud Roh Kudus itu lahir di dalam diri kita. Manusia batinia kita itu lahir dari air dan roh. Dan oleh karena sudah lahir, itu terus menerus mengerjakan pembaharuan. Jadi continually, jadi otomatis terjadi pembaharuan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sesuatu yang tidak bisa tidak, harus kita responi.
Pembaharuan oleh kelahiran kembali itu bonus dan kita terima secara cuma-cuma. Pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita, nah ini saudara, lahir baru itu mutlak harus, dan pembaharuan oleh Roh Kudus yaitu memunculkan karakter Kristus. Dan inilah yang dijanjikan Tuhan di dalam ayat yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia pada akhirnya mendapatkan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh keselamatan yang seutuhnya. Dan Roh Kudus adalah roh yang membaharui kita dari sehari ke sehari. Dan ketika kita terus menerus dibaharui dan kemudian nyata karakter Kristus di dalam kehidupan kita, nah disitulah kita memiliki hak-hak yang selanjutnya kita sebut sebagai hak untuk beroleh hidup yang kekal. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, He saved us bukan karena perbuatan baik kita, tetapi bukan berarti karena itu bukan perbuatan baik kita yang mengerjakan lalu kita tidak berbuat baik. Salah saudara, jadi kita menerima dulu sesuatu bonus bukan karena kuat dan gagah kita. Setelah kita terima roh itu, kemudian roh itu yang mengerjakannya di dalam diri kita. Jadi keselamatan adalah respon. Keselamatan itu adalah pemberian, dan respon itu yang akan membuat keselamatan itu menjadi nyata di dalam diri kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sahabat GSCC yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan kitab Titus 1 hingga 3, Filemon 1 serta Ibrani 1. Titus 1 hingga Titus 3 Saudara dan Filemon 1 itu ditulis oleh Paulus. Dalam kitab Ibrani itu juga ditafsirkan dan diselidiki bahwa itu juga merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Dan saya memberi judul pada pagi hari ini yaitu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Di sini kita lihat kalau itu keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, jadi pertama tidak ada alasan untuk bermegah. Yang kedua, karena itu merupakan anugerah, pemberian, makanya kita jangan menyia-nyiakan. Yang ketiga, ketika kita sudah menerima roh di dalam diri kita, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi roh ini ada fungsinya. Bukan setelah kita terima, lalu setelah itu kita diamkan. Atau setelah kita terima, kemudian kita kembali hidup dengan masa lalu kita. Hanya karena kita menerima keselamatan secara cuma-cuma, bukan berarti kita jadi tidak menghargai keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Justru kita akan semakin menghargai dan bahkan meresponinya, sehingga kehidupan yang penuh buah akan menjadi milik kita. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. By the kindness of God our Savior, oleh karena kebaikan daripada Tuhan, kemurahan Allah kepada kita. Oleh karena kemurahan Allah, maka kita menerima keselamatan tersebut. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Titus 2 hingga Titus 3. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah itu, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kepada Timotius dikatakan kepada Titus orang muda ini yang juga menjadi murid daripada Rasul Paulus, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
pesan Tuhan ini kepada Titus, sebagaimana dia juga berpesan kepada Timotius, di mana Titus itu diberikan kepercayaan untuk melayani orang-orang yang ada di Kreta. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, message dari penggembalaan adalah supaya kita bertumbuh, berbuah, dan kemudian dikuduskan bagi Tuhan, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita adalah orang-orang yang dikuduskan sebagai orang-orang yang spesial, menjadi umat kepunyaannya sendiri. Jadi tujuan dari kelahiran baru, tujuan dari keselamatan, tujuan dari pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah supaya terhimpun suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, di dalam setiap rencana ya, ada rencana pemerintah, ada rencana-rencana ya. Biasanya kalau di pemerintahan ada rencana jangka panjang, rencana 5 tahunan, lalu ada rencana setiap tahun atau renja, lalu ada rencana strategis selama 5 tahun. Setiap rencana itu ada maksud dan tujuan. Apa sih yang akan dicapai dari pembangunan selama 1 tahun, dari pembangunan selama 5 tahun? Nah, saudara, rencana strategis yang Yesus Kristus miliki, Bapa di surga miliki untuk kita adalah tujuannya melahirkan suatu umat yang kudus. Umat yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi saudara, pemberian Tuhan yaitu rohnya yang kudus. Bukan sekedar kita terima dan kemudian kita setiap kali di jamaah Tuhan tuh nangis-nangis. Terlalu sedikit nilai kita kalau kita setiap kali kita ketemu Tuhan tuh hanya berhenti di nangis-nangisnya. Nangis-nangis itu ada tujuannya, yaitu pertobatan, perubahan pola pikir, metanoia, dan kemudian terjadi epistrofe, bagaimana kita berbalik dari jalan-jalannya yang jahat kembali kepada Allah, dari hamartia, dari yang meleset dari rencana Tuhan, kemudian kita kembali kepada patronnya Tuhan untuk kita kembali mencapai tujuan Tuhan, yaitu untuk kekudusan umat Tuhan, kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik, kudus secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan buah dari kekudusan itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Titus 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang kebenaran ini, doktrin yang sangat kuat ya, doktrin yang sangat kuat bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Di sisi lain ada orang-orang yang memelihara hukum Taurat dan percaya hukum Taurat, bahwa kebenaran ada oleh karena melakukan hukum Taurat yang begitu banyak sekali aturan, dan bagi seorang manusia itu akan sulit sekali memenuhi kebutuhan hukum-hukum Taurat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus datang dan hadir ke atas dunia ini, saudara, hukum Taurat digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya
Paulus tidak mendorong lagi mereka melakukan hukum Taurat, tetapi untuk percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Ketika Titus melayani orang-orang yang ada di Kreta, dia memberikan nasihat-nasihat yang kurang lebih hampir sama kepada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dan diantaranya juga tentang penilik jemaat juga diberikan nasihat kepada Titus. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan selisih, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hukum Taurat itu ada di tengah-tengah kehidupan mereka, itu hanya menimbulkan perdebatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berhenti pada perdebatan kepada pokok-pokok iman kekristenan, tetapi mulailah dengan melakukan kehendak Tuhan. Apa gunanya kita berdebat tentang masalah teologi ya, tapi kita sendiri tidak menjadi pelaku firman? Bukankah Tuhan mengatakan tujuan dari keselamatan adalah membangkitkan umat yang kudus di hadapan Tuhan, yang rajin untuk berbuat baik? Saudara, dengan berdebat tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, teolog-teolog berdebat dengan orang yang berseberangan. Apa yang terjadi? Orang yang sudah mengawali dengan perdebatan, mereka akan memegang pendapat mereka sendiri sampai akhir. Karena tujuannya adalah menang-menangan. Tujuannya adalah doktrin mana yang paling benar. Tujuannya adalah kebenaran mana yang paling sahih dan sesungguhnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita akan terhenti hanya di soal persoalan yang dicari-cari. Bahkan dikatakan persoalan yang dicari-cari. Persoalan itu ingin kita hilangkan, tapi ini malah cari-cari masalah. Berbicara tentang kasih karunia Tuhan, sampai hari ini masih terjadi perdebatan tentang kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan yang melebih-lebihkan. Ada yang namanya hyper grace. Hyper grace itu hanya berfokus kepada keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu permandian, kelahiran kembali, dan that's it. Dan mereka tidak fokus kepada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena mereka melegalkan keselamatan itu adalah sepenuhnya, sudah diterima sepenuhnya. Dan sekalipun kita jatuh, Tuhan tetap mengasihi kita. Tidak begitu. Kita akan berhenti kepada pokok-pokok iman, persoalan yang dicari-cari. Kalau kita fokus kepada doktrin. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan menuliskan lewat Rasul Paulus, pada waktu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmat-Nya oleh 1, permandian, kelahiran kembali. 2, ada pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi meninggalkan dosa, dari gelap kembali kepada terang dan terang dan terang dan terang yang ajaib. Kemudian dibenarkan oleh kasih karunia. Pada akhirnya saudara, pembenaran itu akan terjadi setelah pembaharuan dan pembaharuan. Itu terus, makanya kita semakin dibenarkan, more and more and more and more. Pada akhirnya disitulah ujungnya adalah berhak menerima hidup yang kekal. Terima saja letter luck dari perkataan ini. Jangan tambah-tambahin, jangan kurang-kurangin. Orang yang menambah-nambahi, orang yang mengurangi, dikatakan barang siapa menambahkan atau mengurangi 1 iota pun di dalam kitab ini, maka ia tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kebenarannya adalah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah diselamatkan kita mampu untuk rajin berbuat baik oleh karena roh yang ada di dalam kita. Lahir dibaharui dalam kelahiran kembali. Amin. Saudara, kita lanjut di dalam kitab Filemon. Kitab Filemon ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada seorang yang bernama Filemon, di mana Filemon diminta untuk menerima seorang yang bernama Onesimus. Dan ini berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus yang komprehensif. Dia melayani jemaat, dia melayani murid-muridnya, dan muridnya dilatih untuk menerima murid yang lain. Jadi Onesimus ini adalah ajudannya Rasul Paulus ketika dalam penjara. Yang awalnya Onesimus ini juga seorang tahanan. Dan Onesimus ini kemudian ketika dia bertobat lahir baru di dalam bimbingan Rasul Paulus, dia menitipkan Onesimus ini kepada seorang bernama Filemon.
Jadi saudara, kasih karunia demi kasih karunia itu terwujud di dalam kehidupan Rasul Paulus dan diajarkan kepada Filemon. Inilah bentuk dari kasih karunia. Orang yang punya latar belakang buruk, di penjara, kemudian di penjara mereka ketemu Paulus, kemudian di penjara mereka ketemu Paulus, kemudian dia belajar untuk melayani. Saudara, suami saya bekerja di dalam lapas, ya, di satu daerah di lapas. Di sana kita ketemu dengan orang-orang yang dia juga injili, kemudian lahir baru, dibaptis, adalah orang-orang yang mengalami kejatuhan. Nyata benar saudara, seperti di dalam kitab Titus 3 ayat 4 hingga 7, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Saudara, kalau keselamatan itu oleh karena perbuatan baik, orang-orang yang di dalam penjara tidak lagi memiliki kesempatan untuk hidup dibaharui di dalam Tuhan. Tetapi di dalam kitab Filemon ini dikatakan Rasul Paulus kepada Filemon, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ayat ini seringkali disalah terjemahkan dari orang-orang yang jatuh cinta, yang ingin merayu perempuan, biasanya ayat ini yang dipakai. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Padahal ayat firman Tuhan ini konteksnya disampaikan Rasul Paulus kepada seorang bernama Filemon, muridnya. Murid ini diminta untuk menerima muridnya yang lain, yang kurang, yang Filemon lebih matang daripada Onesimus. Makanya Onesimus diminta untuk diterima di bawah penggembalaan dari Filemon. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Lalu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan, tapi mengingat kasihmu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggunglah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Onesimus adalah bukti kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan Rasul Paulus. Pengampunan demi pengampunan. Dia yang dulu tidak berguna, sekarang menjadi berguna. Artinya orang ini punya latar belakang jelek. Mungkin dia dulu mencuri. Tapi firman Tuhan juga katakan, orang yang mencuri, biarlah dia jangan mencuri lagi. Tetapi Titus berkata, supaya dia menjadi umat yang dikuduskan bagi Tuhan, dan kemudian rajin berbuat baik. Saudara, bukti dari kasih karunia yang betul-betul tidak disia-siakan adalah dia menerima kelahiran baru, dan kemudian ada pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya rajin berbuat baik. Onesimus menjadi buah hati dari Rasul Paulus, dan Onesimus diminta untuk diterima oleh Filipus, di mana di sini diajarkan memuridkan. Dan pemuridan itu adalah wujud kasih karunia demi kasih karunia yang kita harus berikan kesempatan kepada orang-orang yang punya latar belakang terpenjara, punya latar belakang berdosa, punya latar belakang pernah berselingkuh, punya latar belakang pernah membunuh, tetapi kasih karunia Allah yang kita terima bukan karena perbuatan baik. Sebab kalau mau diukur dengan perbuatan, orang-orang dalam penjara itu semua tidaklah baik. Saudara, terimalah kemurahan Tuhan yang lebih daripada itu. Kitab yang kita akan pelajari terakhir yaitu Ibrani 1 ayat 1 dan seterusnya, firman Tuhan berkata, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya,
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikurniakan padanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Inilah berita firman Tuhan dari Ibrani 1, bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Dan apa yang Dia kerjakan itu adalah wujud keilahian yang termaterai. Jadi saudara, perkataan Tuhan melalui rasul-rasul yang Dia sudah wahyukan bukan main-main. Khususnya di dalam Ibrani 1. Doktrin tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus sah di hadapan alam semesta ini. Dan saudara, tidak ada keselamatan yang dapat disembunyikan kuasanya daripada kita. Bahwa tanpa perbuatan baik kita selamat. Dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, Dia jauh lebih powerful daripada malaikat Gabriel, malaikat Mikael yang mengirimkan pesan kepada Daniel. Dia lebih kuat daripada malaikat-malaikat sebab Dia adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Dan hari ini jika Tuhan berfirman, engkau selamat bukan karena perbuatan baik. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan nyawamu. Engkau mungkin dulu mantan banci, engkau dulu mungkin mantan pelakor, engkau dulu mungkin mantan pejudi, engkau dulu mungkin mantan pencuri, engkau dulu mungkin mantan dari orang-orang terpenjara. Sama seperti Onesimus. Dulu yang engkau tidak berguna akan menjadi orang yang berguna ketika engkau menerima kelahiran baru itu, kemudian diperbaharui oleh Roh Kudus, engkau dan saya menjadi orang yang rajin berbuat baik. Saya secara pribadi mengalami bahwa saya yang bodoh, yang berdosa, yang kepala batu, yang tidak mengerti kebenaran, yang dengan mulutnya seringkali menghujat kebenaran, seringkali menghina agama, seringkali menghina orang lain. Tetapi kita bisa diubahkan dan rajin berbuat baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah kita terima keselamatan, perbuatan baik akan menjadi buah dalam kehidupan kita. Saudara, mari terima dengan lemah lembut keselamatan daripada Tuhan Dia sediakan. Dan saudara akan terheran-heran, kok bisa saya hidup dibenarkan? Ya bisa, karena kita menerima Roh yang kudus daripada Tuhan. Ingat, Tuhan jauh lebih tinggi, Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Apa yang Dia sampaikan hari ini, ya dan amin. Dan jangan kurangi satu titik, satu iota pun dari kebenaran yang Dia sampaikan. Bahwa Allah berkuasa menyelamatkan, menguduskan, dan menghimpun kita menjadi umat yang layak kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan firman-Nya, ya dan amin. Firman-Nya adalah logos dan rema yang merupakan kebenaran yang memerdekakan kita. Saudara percaya saudara dipulihkan? Saudara percaya bahwa saudara yang punya masa lalu berhak untuk menerima hidup yang baru? Hari ini percayalah, kita selamat bukan karena perbuatan yang baik, tetapi oleh anugerah-Nya yang memampukan kita. Oh, malaikat bertembik sorak. Saudara pernah ketemu dengan malaikat enggak? Ingat, Tuhan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Yang dikagumi, pelayanan malaikat yang luar biasa dalam Alkitab dan kitab suci, bagaimana mereka mengirim jawaban-jawaban daripada Tuhan dan menolong para nabi, menolong hamba-hamba Tuhan. Tapi saudara, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Bahkan iblis tahu itu. Dia takut sekali. Hari ini saudara yang menerima kebenaran firman Tuhan, angkat tanganmu, angkat hati, dan engkau akan rajin berbuat baik oleh karena engkau. Bapak terima kasih. Setiap pribadi yang menerima kebenaran, yang menerima Yesus pada hari ini, engkau dari golongan agama manapun,
Engkau dari latar belakang komunitas apapun. Mungkin engkau takut mengakui tentang Yesus, tapi engkau telah melihat dan engkau tergoda untuk percaya kepada Yesus hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan. Yang jauh lebih tinggi dari ajaran agama apapun yang ada di dunia ini. Sebab kekristenan bukan soal agama, tapi kekristenan soal percaya kepada yang maha tinggi, Isa Al-Masih, yang sudah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi pribadi yang powerful dan berkuasa. Hari ini kalau engkau digerakkan Tuhan untuk percaya kepada kebenaran Injil, terimalah dengan lemah lembut kebenaran firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan nyawamu. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah ada dalam kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat pada saat pagi hari ini. Ada banyak orang-orang yang kemudian memutuskan memilih percaya. Hari ini Injil diberitakan. Tidak ada seorang pun yang akan melihat, tidak ada seorang pun yang akan menjudge. Keluargamu tidak dapat menjudge karena tersembunyi di hadapan Tuhan. Terimalah dengan lemah lembut Yesus sebagai Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus engkau terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan beraktivitas pagi hari ini dengan ucapan syukur. Tidak lupa kami berdoa untuk adik Abigail yang hari ini berulang tahun yang ke-13 tahun. Kami berdoa dengan kuasa dan pengucapan syukur. Dia boleh menerima lawatan Tuhan yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih perkasa. Dan dia menjadi anak yang pintar, diberkati. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua. Abigail Sinurat diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan Abigail. Haleluya. Kami semua yang menerima berkat Tuhan dipulihkan, diberkati. Jadi orang-orang yang berbuah dan rajin berbuat kebaikan. Karena dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, and God bless you.